Raka, keluarga Pratama Saputra dan Halim, semua sudah bawa seserahan ke rumah. Kamu suka yang mana? Akan kakek uruskan. Kakek, jangan ikut campur. Sudah kubilang, seumur hidupku, hanya Alia yang akan kukawini. Nadira Pratama, Putri Bang Pratama, Profesor Claudia Saputra dari Universitas Metropolitan, dan Ratu Film Bianca Halim. Semua datang cuma mau beli rumah? Itu, Arga, perutku sakit. Tolong temui mereka gantikan aku. Jangan ganggu bos saat dia makan. Klien datang malah kamu lari. Pantas kamu miskin. Nona Pratama, izinkan saya. Profesor Saputra, urusan rumah, klien saya kasih diskon 10%. 20%, 30%. Ratu Film Halim. Saya fans Anda. Raka Santoso, berdiri kau! Sampai kapan kau menghindariku? Kalau kau menikahi saya, Bank Pratama jadi milikmu semua? Pedagang sepertimu, yang bau uang, mana pantas dengan Raka? Dia akan menikahi saya. Daya tarik kalian sedikit amat, mau menggoda pria? Raka Santoso, menikahlah denganku. Aku akan umumkan hubungan kita. Kakak-kakak, para kakak tersayang, aku mohon lepaskan aku. Aku sudah punya cinta. Masa iya Alia Wijaya itu? Keluarga pas-pasan seperti keluarga Wijaya, biasa melahirkan gadis liar, yang paling mudah berubah hati. Kamu, Iya, Raka. Kalau terus bersama dia, kamu bakal rugi. Alia beda. Aku sudah 5 tahun bersamanya. Aku tahu dia seperti apa. Lagi pula, kalau dia mau menikah denganku, aku rela bantu keluarga Wijaya. Jadi orang terkaya di kota Rifana. Raka, sepertinya kamu belum mantap, tapi aku rela menunggu. Begini. Unit unggulan di sini, Villa Nirwana. Harganya 2.250 miliar rupiah kan? Aku beli. Anggap saja sebagai uang muka seserahanku. Ini, Untuk urusan pencapaian target, tentu aku yang urus. Aku akan 4.500 miliar rupiah. Kalian jahat sekali. maaf ya kakak-kakak. Villa Nirwana tidak dijual. Kenapa? Karena aku sudah membeli Villa Nirwana sebagai rumah pengantin baru kami. Kalau begitu, hatimu sudah bulat, kami bertiga tidak akan memaksamu. Tapi kalau kamu berubah pikiran, telepon kami kapan saja. Baiklah. Alia pasti sangat senang kalau tahu ini. Di sini adalah kompleks hunian ultra mewah yang dibangun orang terkaya negeri Aruna di kota Rifana. Konon ada satu ruangan, ruang tamu awan permata. Hanya terbuka untuk tamu VIP berminat unit unggulan. Alia, Paman, hari ini kubawa kalian masuk. Lihat baik-baik. Silakan kalian saja. Aku datang temui pacarku. Dia di sana. Alia, hari ini kita temani. Tuan Muda Dion beli rumah. Jangan kurang ajar. Alia, karena pacarmu sales di sini, kebetulan aku bantu dia capai target. Hai, yang itu. Kau maksudku, kemari, layani aku. Tuan Muda Dion panggil. Masih bengong kenapa? Paman jangan khawatir, Semua kan kenalan. dia pasti datang. Aku duluan bawa kalian ke ruang tamu awan permata. Silakan. Tuan muda, keluarga Huang di kota Jiangcheng, hanya keluarga kelas 2. Huang Wenyao tak mampu masuk ruang tamu awan permata. Apalagi minta tuan layani dia. Saya tolak saja ya. Tak usah. Semua kan kenalan. Nanti selesai lihat-lihat saja. Alia, Paman, inilah ruang tamu awan permata. Di seluruh kota Jiangcheng yang bisa masuk ke sini. Sangat sedikit. Ya, Ayo masuk. Maaf. Ruang tamu awan permata hanya buka untuk tamu VIP yang mampu beli unit unggulan. Kalian tak bisa masuk. Aku bawa teman masuk saja tak bisa? Anda salah paham. Anda pun tak boleh masuk. Anda bermaksud apa? Mau tahu siapa saya? Lihat baik-baik. Keluarga Kusuma kami, salah satu dari 10 keluarga besar di kota Rifana. 10 keluarga besar? Keluarga besar? Itu sembarangan.
Kalau Anda tak punya hak, panggil atasan Anda. Tuan Muda Kusuma mau beli rumah. Berani tanggung risikonya? Raka di sini. Alia, Manager, Bapak ini ingin masuk ke ruang tamu Awan Permata. Silakan. Pimpinan memang lebih berpengalaman. Kita masuk. Raka, Paman Wijaya. Anda pacar anak saya. Anda ikutlah. Asal layani Tuan Muda Kusuma dengan baik hari ini. Anda pasti dapat untung. Tuan Muda, Tak apa, demi Alia, kami buat pengecualian, jamu mereka sekali. Ruang tamu VIP ini sungguh mewah. Alia, kenapa berdiri? Duduklah, saya buatkan teh. Duduk, duduk. Paman Wijaya, minum teh. Raka, tahu kenapa Anda dipanggil masuk? Karena saya pacar Alia. Anda dipanggil masuk agar segera sadar siapa diri Anda sebenarnya. Kalau bukan karena Tuan Muda Kusuma, ruang tamu Awan Permata ini, Anda cuma sales rendahan, seumur hidup, takkan pernah bisa masuk. Jadi, Anda merasa bisa masuk ruang tamu Awan Permata karena dia, Tuan Muda Kusuma? Memang kenapa? Karena kamu. Jujur saja, Property Sentosa sudah berencana kerjasama untuk proyek Teluk Mata Air yang digarap 3 tahun lagi. Itu proyek investasi. 112 triliun rupiah. Betul, kalau ini terlaksana, dananya bisa lebih dari 225 triliun rupiah. Nanti, keluarga Kusuma bisa naik kelas. Jadi 4 keluarga besar kota Rifana sudah pasti. Paman Wijaya, kalau berminat, bisa ikut investasi. Pantas tadi manajernya. Langsung hormat. Persilakan kamu masuk. Raka, sudah lama di Properti Sentosa. Mungkin ketua dewan saja tak pernah lihat ya. Coba minta tolong Dion. Kalau Dion lagi baik, bisa kasih jabatan. Jadi supervisor. Ayah, mengapa bilang begitu? Raka kan hebat. Dia kerja sebagai sales untuk persiapan bangun usaha nanti. Berguna apa? Kamu bilang berguna apa? Kira usaha itu apa? Dongeng buat anak? Raka, ayah tanya, dana awalnya dari mana? Saya menabung beasiswa saat kuliah, hasilnya lumayan. Untuk kekurangannya, saya kerja sampingan. Cari tambahan. Dengan gaji tetap pas-pasanmu ini, jangan mikir usaha sendiri, beli rumah di sini aja, butuh berapa lama? 30 tahun? Atau 50 tahun? Tuan Kusuma, tidak usah repot-repot. Saya sudah punya rumah. Raka, kamu beli rumah kapan? Jangan bohong cuma buat gengsi. Saya tidak bohong. Rumah ini baru saya beli hari ini. Saya berniat memberikannya padamu sebagai rumah pengantin baru. Alamatnya tertulis di kertas ini. Kamu beneran beli rumah? Jangan, kamu susah payah nabung sebanyak itu. Lagi pula, kan mau mulai usaha juga. Ah, Alia. Cuma sedikit uang. Tak apa, terimalah. Duduklah dulu. Nona Wijaya, masa kamu percaya omong kosongnya cuma sewa rumah tua reot kecil, lalu mau naik derajat lewat pernikahan? Raka, kelakuan recehmu sangat tidak pantas. Cukup, Raka pacar saya. Walaupun dia cuma beli rumah tua reot kecil, itu tulus dari hatinya. Kedepannya, meski hidup susah bersamanya, saya rela. Kamu, Alia, tenang saja. Saya pasti tak akan biarkan. Kamu ikut susah. Tuan Kusuma, silakan masuk untuk urusan bisnis. Kalau mau beli rumah, saya sambut. Tapi kalau cuma mau menghina saya tak mau meladeni. beli. Sudah pasti saya beli. Kalau tak kupamerkan, kau tak sadar jarak antara kita. Ku dengar properti termahal di grup Anda, seri 12 bunga, adalah villa tematik. Salah satunya Villa Lotos, sangat bagus. Wah, dermawan sekali. Villa Lotos harganya di atas 45 miliar rupiah. Nah, kalau deal ini jadi,
Komisimu minimal bisa 500 juta. Ayo, terima kasih ke dia. Kenapa tak dengar aku bicara? Bisu kebingungan? Paman, sebagai sales paling bawah, dia tak pernah dengar villa termewah itu wajar. Pasti shock. Tuan, bersedia transaksi? Tentu kami sambut. Sepertinya, saya perlu lagi memperkenalkan properti kami. Yang termahal di kami, bukan seri 12 bunga, tapi Villa Nirwana. Selain itu, bahkan di seri itu, Villa Lotus adalah termurah. Terus kenapa? Saya suka desain Villa Lotus. Tak boleh? Boleh, tentu. Tunggu sebentar. Saya ambil kontraknya. Sudah. Kontrak sudah ditandatangani. Komisi 2,2 miliar rupiah ini tidak lama lagi akan ditransfer ke rekeningmu. Ambil uangnya dan tinggalkan Alia. Ayah, kenapa? Diam. Orang muda harus tahu bersyukur. Raka, sudah putuskan? Maaf Paman Wijaya. Saya menolak. Ditambah 2,5 miliar. Paman Wijaya. Antara saya dan Alia adalah cinta yang sukarela. Tak ada hubungannya dengan uang. Bagus. Raka, ya? Aku ingat kamu, nafsu kamu besar. Semoga kemampuanmu sepadan dengan sikapmu. Kita pergi. Maaf, Raka. Aku tak sangka ayahku akan seberani ini. Nanti akan kubicarakan baik-baik dengan mereka. Tak apa, Alia. Yang penting hatimu padaku. Segala kesulitan lain bisa kuhadapi. Cepat pulanglah. Ini bawa. Tuan, mereka menghina Anda. Proyek Teluk Chungkwan, apakah dibatalkan saja? Tak usah. Orang yang berwawasan tak akan meninggikan diri dengan merendahkan orang. Cuma ejekan, tidaklah berlebihan. Tak perlu pakai cara-cara licik untuk balas dendam. Kak Raka, ada masalah? Sudah terlalu lama. Pak, saya sudah bantu tahan 2 giliran. Secepatnya Baik. pulang. Gaji hari ini jangan harap. Sudahlah, jangan buru-buru. Anakku, ayah sekarang pulang. Paman Lin, sikap Shiwe hari ini membuatku serba salah. Tenang, sales biasa. Akan kuperlihatkan padanya. Posisi tinggi keluarga Lin tak mudah dicapai. Paman Lin, kenapa panggil aku hari ini? Kedatanganku kali ini untuk membahas Yue. Kalau Bapak masih menolak, saya akan pergi dulu. Takkan saya setujui berapa pun. Xiaoku, jangan salah paham. Setelah pulang, Yue ceritakan banyak hal. Membuatku sadar, sebagai ayah, selalu tak menghargai, tak memahaminya. Itu kelalaianku. Jadi undangan kali ini bukan untuk memisahkan kalian, tapi untuk mendukung kalian. Ternyata Yue jujur padaku. Paman Lin, terima kasih atas pemahamannya. Jangan buru-buru berterima kasih. Ada syaratnya. Silakan. Yue, anak satu-satunya. Status kalian berdua memang berbeda jauh. Walau aku mendukungmu, para pemegang saham takkan menyetujui. Kalau kalian dinikahkan, sungguh sulit. Kalau begitu, maksud Anda, Saya berencana mengirim Alia studi ke luar negeri. Selama 3 tahun ini, kamu akan magang di perusahaanku. Tenang saja, gaji yang saya berikan akan 30% di atas harga pasar. Setelah 3 tahun, saat Alia kembali, saya akan promosikan kamu jadi wakil direktur. Begini, pernikahan kalian tak akan ada yang bisa menggosipkan lagi. harus tunggu 3 tahun lagi? Namun kekhawatiran Paman Lin juga masuk akal. Alia mampu membujuknya. Pasti sudah sangat berusaha. Saya tak boleh menyusahkan dia lagi.
Baik. 3 tahun ya, 3 tahun. Saya setuju. Bagus. Kalau begitu bersiap-siaplah. Besok datanglah ke perusahaan untuk mulai bekerja. Baik. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya permisi dulu. Halo, Peishan. Pemuda bermargaku itu. Besok akan datang ke perusahaan. Semuanya sudah siap? Tenang, Pak. Semua sudah sesuai perintah Bapak. Sudah siap. Pasti akan diperhatikan secara khusus. Alia. Terima kasih ya. Membujuk ayahmu pasti tidak mudah, kan? Terima kasih untuk apa? Maksudmu soal mencarikan dia kerja di grup Lin? Tidak apa-apa. Kamu kan pacar saya. Meski hanya posisi staf dasar, tapi lebih baik daripada dari sales. Alia, tunggu sampai saya di grup Lin. Berprestasi. Setelah kamu kembali dari luar negeri, saya akan menikahimu dengan meriah. Saya juga berjanji padamu. 3 tahun lagi, setelah saya selesai belajar di luar negeri, kita akan menikah. Aku Wijaya cuma mau nikah sama kamu. Sudah selesai. Bagaimana dia? Tenang. Dia sangat penurut, nggak berani melawan. Kerja bagus. Besok tekan lagi. Paksa dia salah sendiri. Tenang, Ayah. Cuma urusin sampah tak dikenal. Ku buat dia menyesal. Berani berkhayal. Ini semua proyek gagal. Perusahaan 5 tahun. Catatan kerja dan data mentah. Hari ini sebelum pulang, input manual ke komputer. Buat tabel. Direktur Wijaya, data ini, input manual lambat dan rawan salah. Menurutku, Menurutmu, kamu atau aku direktur? Pernah kerja nggak? Pelaksana nggak perlu pikiran sendiri. Kau tak tahu? Kalau bisa kerjain, nggak bisa minggir. Keluarga Wijaya tak butuh pengangguran. baik. Aku kerjakan. Kau paham? Halo, Tuan Muda, sesuai permintaan Tuan, perusahaan sudah didaftarkan. Namanya Grup Bulan Aruna. Tapi Tuan Muda, Tuan biasa kerja di Grup Wijaya. Kapan sempat urusi perusahaan ini? tenang. Sudah kuatur. Telepon Arga Mahendra. Jadi dia wakil direktur utama. Semua urusan grup Bulan Aruna serahkan padanya. Grup Bulan Aruna pakai nama kita, beri nama begitu. Kalau Alia tahu, pasti senang. Aku telepon dia. Raka Santoso. Alia, lihat. Kerja hari ini sudah selesai semua. Saya baik-baik saja di grup Wijaya. Oh iya, Alia. Aku siapkan kejutan buatmu. Mau tahu tidak? Alia, sedang bicara dengan siapa? Sebentar, aku tutup dulu ya. Hari ini ulang tahun sahabatku. Aku lagi nemenin dia makan di luar. Kamu hati-hati ya. Arga, coba kamu ceritakan. Prestasi selama ini, Tugas yang kukerjakan masih tak tenang? Selama 3 tahun grup Bulan Aruna, laba rata-rata tahunannya sudah lebih dari 22 triliun 500 miliar rupiah. Sekarang sudah jadi perusahaan investasi terbesar di kota Rifana. hebat kamu. Mbak Hartati, bagaimana dengan bagianmu? Tuan Muda, selama ini sesuai perintah Tuan, kami terus menyuntik modal ke Grup Wijaya. Lebih dari 22 triliun 500 miliar rupiah. Sekarang keluarga Wijaya sudah melampaui keluarga Kusuma, jadi keluarga konglomerat nomor 5 di kota Rifana. Bagus. Hari ini hari Alia pulang dari luar negeri. Resepsi pernikahan saya hari ini, semua yang perlu disiapkan sudah siapkan kan? Tuan Muda, kontrak balik nama Villa Nirwana, serta surat penunjukan, Direktur Utama Grup Bulan Aruna, dan surat pengalihan saham. Semua sudah siapkan untuk Tuan. Tapi Tuan Muda, urusan pernikahan ini sepenuhnya diserahkan ke keluarga Wijaya. Aku masih agak khawatir. Pernikahan hanya formalitas saja. Tak perlu terlalu pelit. Tolong sampaikan ke Direktur Setiawan, apapun permintaan mereka, bantu semaksimal mungkin. Resepsi pernikahan Raka sudah siap. Sekarang semua orang menunggu Anda di ruang tamu kehormatan Restoran Surya. Arga, keluarga Wijaya buru-buru saya. Saya duluan ya. Arga, hari ini kan hari bahagia. Saya, jangan sampai telat. Petugas Restoran Surya ini, gimana kerjanya? Spanduk resepsi aja nggak dipasang. Saya udah dengar-dengar,
Putri Tuan Wijaya cantiknya kayak bidadari. Dulu studi di luar negeri. Kira-kira kapan ya saya bisa dapetin istri kayak gitu? Mimpi kali? Memang cantik Putri Tuan Wijaya. Tapi menurut saya, 3 wanita tercantik Kota Rifana, Nadira Pratama, Claudia Saputra, Bianca Halim. Mereka bertiga itu bidadari beneran. Masa sih? Itu mah udah pasti. 3 wanita tercantik Kota Rifana bisa kita temui apa enggak? Seumur hidup bisa lihat Putri Tuan Wijaya aja, itu udah rezeki nomplok. Raka, dandanannya rapi banget, kayak mempelai pria. Direktur Wijaya perlakukanmu begitu, adiknya nikah, masih juga kasih muka. Yang enggak tahu, mungkin kira hari ini, hari bahagia kamu. Betul. Hari ini bahagia. Saya. Selamat datang dalam pernikahan putri saya untuk saksikan kebahagiaannya. Berikutnya, mari kita sambut mempelai pria hari ini. Dion Kusuma, Tuan Muda Kusuma. Raka Santoso, kenapa kau berdiri? Raka, aku tahu kau masih terikat masa lalu, tapi lihatlah posisimu sendiri. Apa kau pantas untuk Alia? Ini pernikahanku. Kau datang dengan pakaian seperti ini, masih berniat nakal, mau merebut pengantin? Paman Wijaya, apa maksud Anda? Dion Kusuma, kenapa dia di sini? Raka Santoso, berani sekali. Aku dengan baik hati mengundangmu datang ke pernikahan Dion dan Alia. Beginikah balas budimu? Mau merebut pengantin di depan umum? Kau anggap keluarga Wijaya mudah dijahili? Paman Wijaya, apa maksud Anda? Dulu Anda yang berjanji padaku, setelah 3 tahun akan setujui pernikahanku dengan Alia. Anda juga yang memberitahu resepsi sudah siap agar aku datang. Mungkinkah Anda sekarang mau ingkar janji? Raka, kau gila? Pesan seperti itu aku kirim ke setiap orang di perusahaan. Apa mereka semua bisa menggunakan ini untuk menuduh sembarangan keluarga kami? Bilang jadi menantu keluarga Wijaya? Betul, aku juga terima. Tidak hanya akan menyuntik, Saat ini, aku tak akan sembunyikan lagi dari semua. Raka Santoso ini, 3 tahun lalu terus mengganggu anakku Alia, tak mau lepas. Anakku kabur. Untuk kuliah ke luar negeri demi menghindarinya. Aku kasihan dia. Makanya ku terima dia di grup Wijaya. Tapi dia balas kejahatan. Acara pernikahan Alia pun, tidak hanya akan menyuntik, Raka, kau tebal muka. Tuan Wijaya begitu baik padamu. Sekarang sudah menikah, kau masih sakiti mereka. Berpakaian rapi, ternyata tak tahu malu. Ini pelecehan seksual serius. Dengan brengsek ini di sini, mana bisa kami makan tenang. Tuan Wijaya, orang sinting macam ini. Cepat usir saja. Surya Wijaya, kau berani berbohong begitu? Tidak takut nanti tak bisa jelasin ke Alia? Lihat, pengantin perempuan datang. Lihat, pengantin perempuan sampai. Lihat katanya nanti. Alia, ini bagaimana? Bukankah kita sudah janji? Setelah 3 tahun, saat kau pulang, akan kita nikah? Alia, sungguh disayangkan, di pernikahanku hari ini, terjadi hal seperti ini. Saya yakin semua bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Selanjutnya, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran Anda di acara resepsi pernikahan saya. Selama 3 tahun ini, untuk perkembangan grup Wijaya, saya studi di luar negeri, kini saya sudah kembali. Sungguh ada 2 hal menyenangkan yang ingin saya umumkan. 2 hal menyenangkan. Nona Wijaya, kami tahu pernikahan Anda jelas kabar baik. Tapi kabar baik kedua, berasal dari mana? Baru saja, kami menerima telepon dari grup Bulan Aruna. Grup Bulan Aruna tidak hanya akan menyuntik, modal lagi bawa $5 miliar ke grup Wijaya, tapi juga menunjuk saya sebagai direktur utama baru grup Bulan Aruna. Apa? Yang itu, yang muncul tiba-tiba 3 tahun lalu, dan dalam 3 tahun terakhir berkembang pesat, menjadi grup investasi nomor 1 di Kota Rifana. Grup Bulan Aruna itu? Katanya bos di balik grup Bulan Aruna sangat misterius. Tak disangka dia begitu menghargai Nona Wijaya. Kamu tahu apa? Hubungan grup Bulan Aruna dengan keluarga Wijaya sebenarnya sudah erat. 3 tahun lalu, saat grup Bulan Aruna baru berdiri, langsung menyuntikkan modal $22,5 triliun ke keluarga Wijaya. Selama ini perkembangan pesat keluarga Wijaya, hingga bisa menjadi keluarga nomor 5 di Kota Rifana, seluruhnya bergantung pada grup Bulan Aruna. Kalau begitu,
Dengan Nona Wijaya menjadi Direktur Utama Grup Bulan Aruna, bisnis keluarga Wijaya pasti akan naik ke tingkat lebih tinggi. Bahkan mungkin bisa masuk 4 keluarga besar. 4 keluarga besar itu bukan apa-apa, Alia. Asalkan kamu mau, bahkan menjadi orang terkaya di kota Rifana sekalipun, akan saya wujudkan untukmu. Semoga hadiah seperti ini bisa memuaskanmu. Masalah lain yang saya sampaikan adalah pernikahan saya. Selama 3 tahun saya studi di luar negeri, selalu ada seorang pria di balik saya, memberi dukungan diam-diam, menjaga saya. Prestasi saya hari ini tak lepas dari bantuannya. Saya mencintainya dan sudah memutuskan pada hari pertama saya pulang ke negeri ini. Menikahi dia. Ternyata Alia tak lupa. Alia, aku tak akan mengecewakanmu. Nona Wijaya, jangan bikin penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kami semua bingung. Orang itu adalah Alia, putra tertua kelompok Kusuma, Dion Kusuma. Alia. Bukankah kita sudah berjanji, setelah 3 tahun, kau selesai kuliah di luar negeri, kita akan menikah? Sekarang kau bilang orang yang mau kau nikahi adalah dia, kau harus memberikan penjelasan padaku. Iya, Nona Wijaya. Lalu hubunganmu dengan Raka? Itu apa? Aku dengan Raka tidak ada hubungannya. Dari awal kukira dia bukan orang baik. Alia, apa maksudmu? Raka, kau kira aku masih gadis lugu yang bisa kau bohongi dulu? Alia, kau bicara apa? Kapan aku pernah membohongimu? Orang rendahan sepertimu, alasanmu memperhatikanku, menggunakan tipu muslihat untuk menipuku bersamamu, bukankah cuma karena status keluargaku Wijaya, kau ingin memanfaatkanku? Naik kelas ke kalangan atas? Begitulah. Di mata kalian, aku jadi sosok macam ini? Perasaan kita 5 tahun ini, berarti apa? Janji kita 3 tahun lalu, berarti apa lagi? Cuma rayuan palsu. Yang cuma bisa menipu kebodohanku dulu. Selama 3 tahun ini, sudah Rizal, yang diam-diam menemaniku, menjagaku, mengajakku ke pesta para bangsawan, membantuku urus bisnis keluarga Wijaya. Ketulusannya, baru pengorbanan nyata. Pengorbanan? Tahukah kau, selama 3 tahun ini, berapa banyak yang kusakrifikan untukmu? Kau kira hanya dengan kekayaan, keluarga Wijaya yang pas-pasan, aku perlu repot-repot menipumu? Seberapa banyak sih satu rumah tua reot? Atau gajimu 3 tahun kerja di grup Wijaya, tiap bulan cuma Rp7.875.000? Bapak Raka Santoso, hadiah nikah untuk Nona Alia Wijaya sampai. Sertifikat properti, surat penunjukan, kontrak pengalian saham, semua di sini. Kak Raka, tolong dicek. Kak Raka, kenapa wajahmu pucat? Aku tahu aku agak terlambat. Tapi, Raka, kamu masih suka berakting. Bahkan bawa komplotan, ikut main drama. Singkirkan tipu muslihatmu. Kalau benar mencintaiku, harusnya hargai aku, bukan jadi halangan. halangan? Kak Raka kerja keras bertahun-tahun, baru grup Wijaya sebesar ini. Beraninya kau bilang, Kak Raka halangan? Cukup, Raka. Meski kau buatkan perusahaan untukku, aku tak akan terima. Perusahaan kecilmu, untuk karierku, tak berguna. Kau kira aku mau lepas jabatan direktur grup Bulan Aruna untuk main drama? Anak-anak ini? Kau tahu ini bernilai berapa? Arga, orang picik tak paham, tak perlu buang waktu. Dulu aku salah menilai. Ayo pergi. Pergi? Kau pikir masih bisa pergi? Kamu anggap Wijaya lemah? Maksudmu apa? Kau tak tahu, selama 3 tahun, setiap dokumen yang kau proses di perusahaan adalah rahasia Wijaya. Sekarang kami sudah lapor ke BKU. Sisa hidupmu hanya di penjara. Jadi, sejak awal, kalian sudah merencanakan menjebakku. Sejak awal, kalian tak pernah berniat menikahkanku dengan Alia. Betul, kan? Kau tak terlalu bodoh juga. Seorang sales receh seperti kau, bermimpi naik pangkat ke keluarga Wijaya, saat kau mulai menghayal hal yang tak masuk akal, seharusnya kau sudah sadar akan hari ini. Semua ini adalah salahmu sendiri. Alia, rencana mereka, kau juga tahu ya? Kenapa kau tak beritahu aku? Kenapa harus ku beritahu? Bukankah menyaksikan seorang badut terharu sendiri, memainkan aktingnya yang payah, amatlah menghibur? Kalau kau tahu diri,
sekarang berlutut menyembahku. Lalu minta maaf padaku dan Alia. Katakan pada semua yang hadir, kau ini hanya seekor anjing, tak pantas untuk Alia, tak pantas berbuat mimpi kosong yang tak realistis. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk membela dan membujuk agar masa tahananmu lebih singkat. Benar, ada yang tak pantas. Tapi, yang tak pantas itu keluarga kalian, bukan aku. Semua pencapaian keluarga Wijaya hari ini, semuanya kuberikan. Mulai sekarang, semua yang kuberikan akan kukembalikan. Satu persatu, semuanya. Maksudmu, keluarga Wijaya sukses karena kau? Berani sekali kau bicara. Pencapaian keluarga Wijaya sekarang adalah hasil perjuangan susah payahku selama bertahun-tahun. Saat kami menikah dengan keluarga Kusuma, keluarga Wijaya akan jadi salah satu dari 4 besar. Itu sudah pasti. Sekarang, kami juga punya dukungan dana dari grup Bulan Aruna sebesar 112,5 triliun rupiah. Inilah sebabnya keluarga kami sedang di puncak kejayaan. Oke. Mbak Hartati, ada perubahan di sini. Soal investasi 112,5 triliun rupiah untuk grup Wijaya. Hentikan dulu. Dana investasi itu tak akan cair. Raka, kau berani main akal untuk gengsi. Cuma telepon investasinya langsung batal. Kau ini siapa? Direktur grup Bulan Aruna? Kau tahu, kalau aku bukan, Direktur sebenarnya. Dia dewa investasi Kota Rifana. Muda sukses tapi low profile. Katanya, didukung keluarga nomor 1, keluarga Santoso. Kau sok jago di sini. Kami tak takut. Kak Raka baik. Kalian lupa budi dan menekan terus? Kami menekan? Bukannya sudah kami beri kesempatan? Raka, dulu Dion kasih komisi 1,125 miliar rupiah agar kau pergi. Kau tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Sekarang, aku mau kau paham. Keluarga besar seperti kami bisa dengan mudah hancurkan hidupmu. Raka Santoso, ini rumah tua real kecil itu yang dulu kau berikan untuk Alia. Mengingat kalian dulu masih punya sedikit perasaan, ku kembalikan saja padamu. Supaya setelah keluar dari penjara, kau tidak sampai tidur di jalan. Aku hampir lupa. Kau pernah bilang mau pakai rumah tua reot ini untuk rumah pengantin baru. Tampaknya mimpimu gagal lagi. Setelah keluar dari penjara, tak akan ada satu perempuan pun yang mau menerimamu. Siapa bilang tak ada yang mau? Kami mau. Kalian datang untuk apa? Hari ini kau menikah? Mana mungkin kami tidak datang. Tapi, kami dengar ada wanita bodoh tak tahu nilai menjegalmu di pernikahan ini. Kalau begitu kami bertiga tak bisa tinggal diam. Asal-usul 3 wanita ini apa? Sepertinya masing-masing lebih cantik dari Nona Wijaya. Suaramu kecilkan. Kalau sampai menyinggung Nona Wijaya, pekerjaanmu nanti gimana? Kalian ini siapa? Berani masuk paksa ke pernikahanku, Alia Wijaya? Kalian mau sekaligus bermusuhan dengan keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma? Kau tak bisa melihat nilai orang? Tak tahu dia bangsawan sejati. Pokoknya mau hidup sama orang biasa. Tentu ada yang tahu nilai orang, dianggap harta berharga, terus tentang keluarga Wijaya dan Kusuma. Mereka itu apa sih? Raka Santoso, aku kasih jalan hidup baik-baik. Kau malah biarkan 3 wanita sinting ini hina kami keluarga Wijaya ya. Baru segini udah gak tahan. Saling menghormati itu 2 arah. Barusan kalian waktu hina Raka Santoso. Kenapa nggak mikir itu? Dia itu apa sih? Cuma anjing kerja buat keluarga Wijaya. Nggak layak buat kami. Kau berani kau pukul aku. Kau tahu aku siapa? Aku ini direktur utama grup Bulan Aruna. Putri sulung grup Wijaya. Raka Santoso bayar kalian berapa? Cukup beli nyawamu? Mulutmu penuh kata kotor. 3 tahun kuliah luar negeri. Sekolahmu sia-sia. Aku ingat dia Ratu Film Bianca Halim. Salah satu dari 3 wanita tercantik di Kota Rifana, Ratu Film Bianca Halim. Kenapa dia bela Raka Santoso? Betul. Aku Bianca Halim. Hari ini di sini, aku umumkan ke semua. Aku Bianca Halim. Rela kasih semua sumber daya di dunia hiburan sebagai mas kawin. Untuk nikah dengan Raka Santoso. Saya Claudia Saputra. Juga rela menyerahkan seluruh paten saya sebagai mas kawin untuk menikahi Raka Santoso. Saya Nadira Pratama, rela menjadikan seluruh Bank Pratama sebagai mas kawin untuk menikahi Raka Santoso. 3 wanita tercantik di Kota Rifana. Ternyata semua mau menikahi Raka Santoso. Katanya Raka Santoso cuman karyawan biasa di grup Wijaya. Jangan-jangan dia punya identitas lain yang luar biasa?
Apa katamu? Grup Bulan Aruna menarik investasi? Oke, saya tahu. Kamu bilang apa? Investasi ditarik? Bagian keuangan bilang, Grup Bulan Aruna menarik investasi 50 miliar yang dijanjikan. Mungkin Raka Santoso benar direktur Grup Bulan Aruna? Raka Santoso benar-benar bisa membuat grup Bulan Aruna menarik dana. Mungkinkah selama ini dukungan grup Bulan Aruna ke grup Wijaya juga karena Raka Santoso? Ayah, mana mungkin? Dia cuma staf rencana junior kami. Mana mungkin tiba-tiba jadi direktur grup Bulan Aruna? Iya, ya. Kalau dia direktur grup Bulan Aruna, mana mungkin 3 tahun di sini. Rajin kerja tanpa mengeluh, mengerjakan tugas kotor dan berat. Tapi ini kan investasi 50 miliar. Pasti hanya kebetulan, Ayah. Bukankah Ayah punya nomor direktur Setiawan? Selama ini, kerja sama kita dengan grup Bulan Aruna, selalu dia yang menangani. Apa masalahnya? Tanya dia pasti jelas semua. Raka, jangan khawatir. Apa yang keluarga Wijaya dan Kusuma lakukan padamu akan kubuat mereka bayar berlipat ganda. Benar. Cukup kamu beri perintah, kita akan usir keluarga Wijaya dan Kusuma dari kota Rifana. Sudahlah, aku tahu kalian baik padaku. Tapi, kali ini aku ingin bertindak sendiri. Baiklah, karena kamu punya pendirian sendiri, kami tidak ikut campur. Tapi, depannya kalau ada hal apapun yang butuh bantuan kami, langsung katakan saja. Kami akan selalu mendukungmu. Tenang, hanya 2 keluarga kelas 2 kecil. Tidak akan sulit. Kakek mengadakan jamuan keluarga. Kita pergi. Usir mereka semua. Mulai sekarang, semua perusahaan yang terima investasi Bank Pratama dilarang melayani anggota keluarga Kusuma dan Wijaya. Ya, Direktur Pratama. Sudah kukatakan mereka palsu. Lihat mereka lari terbirit-birit. Iya, barusan Direktur Setiawan juga bilang padaku. Bank cuma lakukan pemeriksaan rutin, 22 triliun 500 miliar ini. Baru sementara belum cair. Anakku, kamu memang pintar. Hampir saja ayahmu terjebak rencana Raka. Pergi sana. Semua pergi. Tempat ini tutup. Mau apa? Berani sekali kamu. Kami sudah bayar. Uangmu sudah dikembalikan. Kami ganti rugi 10 kali lipat. Bos kami bilang, mulai sekarang restoran Surya tak menerima keluarga Kusuma dan Wijaya. Cepat pergi. Berani sekali mereka. Cuma mengandalkan dukungan keluarga Pratama. Berani terang-terangan melawan keluarga Wijaya dan Kusuma. Ayah, keluarga Pratama kan termasuk 4 keluarga besar. 4 keluarga besar lalu kenapa? Cuma karena 4 keluarga besar, boleh menghina kami segitu? Ayah, tenang dulu. Jangan lupa, sebentar lagi aku akan jadi direktur utama grup Bulan Aruna. Besok acara penandatanganan proyek Teluk Mata Air. Dengar-dengar, grup Bulan Aruna untuk acara penandatanganan Teluk Mata Air ini sudah siapkan 22 triliun 500 miliar rupiah. Begitu aku dapat uang itu, keluarga Wijaya kita ambil alih proyek ini. Nanti, kalau mau keluarkan keluarga Pratama dari 4 keluarga besar, cuma perlu kita perintah. Bagus. Aku ingat penyelenggara acara penandatanganan ini dari keluarga Tuan Muda Kusuma kan? Benar. Paman tenang saja. Dengan kerjasama aku dan Alia dari dalam dan luar, proyek Teluk Mata Air. Pasti kami dapat. Raka, kau mau pergi? Oh, ya. Siang tadi baru keluar. Oh iya, kau ada sumber sistem baru perusahaan. Sudah aku kirim ke surelmu. Kau serahkan saja. Tunggu dulu, Raka. Besok sudah acara penandatanganan proyek Teluk Mata Air. Kalau kamu pergi sekarang, kami tak akan sanggup mengurusnya. Baiklah. Kalau begitu kirimkan dokumen penandatanganan yang dibutuhkan. Aku akan serahkan ke grup Bulan Aruna. Tuan Wijaya, silakan. Direktur Setiawan, rapat hari ini adalah rapat internal. Ketua Dewan sudah beri perintah. Isi rapat harus dirahasiakan. Mengapa kau bawa orang tak berkaitan masuk? Apa maksudmu? Mata buta kau. Ini adalah Direktur Utama baru yang ditunjukkan langsung oleh Ketua Dewan, Tuan Wijaya. Apa? Direktur utama baru? Ternyata masih muda sekali. Nona Wijaya, di usia muda sudah dapat perhatian dari Ketua Dewan. Dia cantik pula. Jangan-jangan Ketua Dewan suka pada Nona Wijaya? Jangan asal bicara. Kudengar Nona Wijaya selama ini kuliah di luar negeri dan ikut banyak proyek keuangan internasional. Mungkin dia punya bakat dan wajah rupawan. Kau bilang dia direktur utama baru. Ada buktinya? Tentu ada. Ini surat undangan grup Bulan Aruna yang sudah dicap resmi. Cukup? Nona Wijaya, ini cuma surat undangan, tanpa surat penunjukan resmi, penetapan sebagai dirut utama ini. Saya tidak bisa akui. Berani sekali kau. Surat undangan ini langsung dikeluarkan Ketua Dewan. Apa? Berani meragukan Ketua Dewan? Bahkan Ketua Dewan pun harus ikuti aturan perusahaan. Selama bertahun-tahun, setiap proyek kerjasama dengan grup Wijaya, Ketua Dewan selalu setujui. Sekarang Nona Wijaya baru pulang, langsung diprioritaskan. Kalau bilang tak ada hubungan khusus, siapa yang percaya? Saya harus cari muka baik-baik. Bukan saya yang sok tahu, aturan itu kaku, tapi manusia fleksibel. Aturan perusahaan ini kan juga Ketua Dewan yang buat. Nona Wijaya adalah orang yang disukai Ketua Dewan, jadi keinginannya pasti mewakili keinginan Ketua.
Saya dukung Tuan Wijaya ikut rapat. Ada yang masih keberatan? Saya setuju. Saya juga setuju. Kalian, Tuan Wijaya, silakan masuk. Minggir! Baik, saya singkat saja. Mengenai acara penandatanganan ini, saya hanya punya satu syarat. Dana proyek 22 triliun 500 miliar rupiah harus ditransfer seluruhnya ke rekening Grup Wijaya untuk dikelola oleh mereka. Bagaimana kalian? Ada masalah? Tidak, tentu tidak. ini perampokan terang-terangan. Apa bedanya ini dengan menyerahkan grup Bulan Aruna ke grup Wijaya? Kamu siapa? Maksudmu, aku sebagai direktur utama, tak punya kuasa? Tuan Wijaya, anjing tidak patuh macam ini. Kalau dibiarkan cuma jadi masalah. Lebih baik. Setiawan, kamu pengkhianat. Ketua begitu baik padamu. Dia memberimu gaji tertinggi di industri. Omong kosong. Ini, Tuan Wijaya, dia orang kepercayaan ketua. Berani tidak hormat padanya. Sama saja tidak hormat pada ketua. Kalau kalian juga merasa kata-kataku tak punya kuasa, Bodoh sekali. Selama ini grup Bulan Aruna, secara terang dan terselubung, selalu menguntungkan grup Wijaya. Pasti ada hubungan erat antara ketua dan keluarga Wijaya. Sekarang kesempatan baik untuk minta Tuan Wijaya pecat dia, bisa naik satu tingkat lagi. Aku dukung Tuan Wijaya, dukung Direktur Setiawan. Aku juga dukung Tuan Wijaya, dukung Direktur Setiawan. Kalian, ini akan hancurkan grup Bulan Aruna. mulai besok, kamu tak perlu datang lagi. Direktur Setiawan, bawa dia ke Departemen Keuangan ambil gaji. Wah, Nona Wijaya angkuh sekali. Surat penunjukanmu sudah turun? Siapa beri kewenangan? Berani pecat orang grup Bulan Aruna? Tidak. Siapa kau? Hari ini rapat internal. Eksekutif grup Bulan Aruna. Kau masuk bagaimana? Orang ini kayaknya agak familiar. Raka, sudah aku bilang padamu, kita tidak mungkin. Masih kejar aku ke sini? Aku kejar kau, Nona Wijaya. Kau gila? Sudah. Mau sampai kapan? Kalau bukan buat nempeliku, ngapain kau ke sini? Ini perusahaanku. Kau usik orangku di sini. Ya pasti aku datang. Perusahaanmu? Raka, jangan bilang kau ketua Bulan Aruna. Benar. Aku ketua Bulan Aruna. Raka, kau memang nekat. Berani akting jadi ketua di kantor pusat. Kemarin bayar pemain, bikin sandiwara tipu kami. Kau kira kami mudah ditipu lagi? Dari mana kau tahu? Aku bukan. Kau memang tak tahu menyerah. Direktur Setiawan, orang ini kau kenal? Aku di sini sudah 3 tahun lebih. Semua karyawan. Mana ada aku tak kenal. Dia ini belum pernah lihat. Kalian pernah lihat dia? Meski aku dan ketua kami jarang kontak langsung. Siapa itu Raka Santoso? Aku sama sekali tak ingat. Tak mungkin dia ketua dewan. Tentu saja bukan. Karena dia hanya staf junior di grup Wijaya. Hey! Tangkap penipu yang sok jadi ketua dewan ini. Bawa dia, serahkan ke polisi. Berani-beraninya. Liu Changsheng sudah 3 tahun di Aruna. Gaji dan bonusmu selebih dari 22,5 miliar. Kini bosmu yang benar berdiri di depanmu. Kau tak kenali karena kau buta. Tak apa. Akan kuajar kau. Masih keras kepala? Semua eksekutif di sini tak kenal kau. Kalau mau bohong, carilah alasan yang logis. Baik. Halo Aga, balik ke ruang rapat. Ada masalah. Kau pikir kau pintar? Sudah kukatakan, pemuda harus realistis. Tak disangka, kau masih pakai cara lama. Kira dengan bayar aktor lain. Bisa bohongi kami. Sampai sukses? Surya Wijaya. Proyek 225 triliun. Yang kemarin dibatalkan, masih belum cukup? Tak apa. Tunggu saja. Segera jelas. Apalagi dasar? Kau Santoso, kalau tak kubongkar, kau kira ku semua lemah? Lihat semua. Raka, cuma pengantar. Staff junior, sok jago. Tuan Wijaya, Ternyata ke sini cuma antar dokumen. Raka Santoso, setelah sekian tahun, kemampuanmu tak maju, tapi kelakuanmu makin rendah busuk. Raka, saya umumkan mulai hari ini, kamu dipecat dari grup Wijaya. Grup Bulan Aruna pun tak terima kamu, Direktur Setiawan. Telepon SDM sekarang, mulai hari ini. Di seluruh kota Rifana, Raka diboikot total. Perusahaan manapun di sini yang berani terima dia, berarti bermusuhan dengan keluarga Kusuma dan 3 grup besar ini. Alia Wijaya. Dibutakan nafsu untung, sombong di atas angin, benar-benar menjijikkan, kekuasaan dan kekayaan. Begitu memabukkanmu, sampai lupa,
hati nurani sendiri? Raka, kita sudah dewasa. Jangan lagi bicara. Kata-kata mulia itu, aku berbeda denganmu. Aku sadar. Aku mandiri, tak sepertimu. Cuma pertahankan gengsi abadi dan merengek memelas. Baik, bagus. Semoga nanti kamu tak menyesal. Cuma akal menunda. Raka Santoso, aku tak ada waktu. Security, tolong keluarkan dia. Jangan biarkan orang tak berkepentingan mengganggu rapat kita. Siapa bilang ketua Santoso kami? Orang tak berkepentingan? Direktur Mahendra. Dear. Direktur Mahendra. Arga. Nih, mereka yang meragukan identitasku. Izinkan aku perkenalkan. Aku perkenalkan secara resmi. Beliau adalah pendiri Grup Bulan Aruna, juga ketua dewan. Beliau pula Dewa Investasi Kota Jiang. Apa? Dia sungguh ketua dewan? Direktur Setiawan. Tadi, bukankah kau yang bilang ketua Santoso tak berkepentingan dan tak berhak hadir? Bukan aku. Ini Tuan Wijaya. Mereka, Kau, Direktur Mahendra, aku sungguh tak tahu. Dia ketua dewan. Tuan Wijaya, bukankah kau ditunjuk langsung jadi direktur utama? Kenapa tak kenal ketua Santoso? Anda sungguh ketua dewan? Tak mungkin. Bagaimana mungkin Anda ketua dewan Grup Bulan Aruna? Dia sungguh ketua dewan kita. Astaga, tadi aku hampir berkelahi dengan ketua dewan. Kamu kerja 3 tahun di Grup Wijaya. Mana mungkin tiba-tiba membangun grup investasi sebesar ini? Kalau aku mau, semua mungkin. Tadi siapa yang bilang mau memboikotku? Kau ya? Kau masih merasa dirimu layak memboikotku? Hah, walaupun kau ketua dewan, Grup Bulan Aruna sendiri, aku sudah diangkat jadi direktur utama olehnya. Dana Grup Bulan Aruna masih bisa kuatur. Oh, kau bilang direktur utama? Surat penunjukanmu mana? Aku terburu-buru datang, tak sempat bawa. Ketinggalan. Aku bawa Arga. Perlihatkan. Baik. Baca baik-baik. Ini surat penunjukan yang kau remas di pernikahan kemarin dan perjanjian pengalihan saham. Maksudmu, yang kau beri saat itu, di acara pernikahan, itu surat penunjukan grup? Benar. Kau tak cuma bisa jadi direktur utama, posisi ketua dewan pun kusiapkan untukmu. Kau sendiri yang menghancurkannya. Tidak. Bukan begitu. Aku cuma tak tahu saat itu. Raka! Bukankah kau mau berikan Grup Bulan Aruna padaku? Kini ku terima. Ku terima, baik. Alia Wijaya, lihatlah keadaanmu sekarang. Muak benar. Raka Santoso, pelantikanku hari ini, seluruh elit kota Rifana sudah tahu, jangan kau hancurkan masa depan karirku. Demi hubungan 5 tahun kita. Maafkan aku sekali ini ya. Cukup. Kamu kemarin di pernikahan, berlagak agresif. Kenapa tak bicara soal cinta? Kamu tadi di ruang rapat, memerintah seenaknya. Kenapa tak bicara soal cinta? Bukan kuhancurkan masa depanmu. Kamu sendiri yang hancurkan masa depanmu. Keserakahanmu lah yang celakakanmu. Satpam, kami masih ada rapat. Keluarkan yang tak berkepentingan. Direktur Grup Bulan Aruna. Wah, hebat sekali kuasamu. Pamanku, akhirnya kau datang. Andai tak datang, keluarga kami tak akan berani tinggal di kota Rifana lagi. Cuma seperti belalang melompat. Kok bisa kacau begini? Kamu siapa? Perkenalkan, dari Properti Sentosa, manajer proyek Rizal Gunawan. Juga Paman Rizky. Apa? Manajer Properti Sentosa? Pak Gunawan, kami sedang mengadakan rapat internal perusahaan. Kehadiran Bapak di sini tidak tepat. Saya penanggung jawab proyek Teluk Mata Air. Saya wajib memantau proses proyek ini. Tapi, sebagai pemilik Grup Bulan Aruna, bukannya menghormati mitra kerja, Anda malah menekan, membuat onar. Saya rasa wibawa dan visi besar Anda, Grup Bulan Aruna, tidak layak ikut serta dalam proyek Teluk Mata Air. Namun kalau Anda bersedia, minta maaf kepada Rizal, saya bisa beri keringanan. Manajer Gunawan, proyek Teluk Mata Air, berkaitan dengan kehidupan rakyat kota Rifana, nafkah mereka 10 tahun ke depan. Saya akui, proyek ini butuh peran Bapak. Tapi apakah Bapak benar-benar akan, demi nafsu pribadi, meninggalkan jutaan warga Rifana, tak dipedulikan? Hei, jangan tuduh saya seenaknya. Saya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kalau bukan kalian, bisa pilih pihak lain. Manajer Gunawan, di seluruh kota Rifana, yang punya kapabilitas teknis dan kekuatan menyelesaikan seluruh proyek Teluk Mata Air. Hanya kami, Bulan Aruna. Saya punya kapabilitas teknis? Bapak punya jaringan bisnis?
kolaborasi kita hanya menguntungkan, tidak merugikan warga Rifana. Material dan teknologi bisa dipangkas, tapi Anda ganggu staf saya. Pikirkan keluarga Kusuma bertahan di Rifana bertahun-tahun tanpa penopang di belakangnya. Jadi, maksud manajer Gunawan adalah bertekad bulat, bermusuhan dengan Bulan Aruna? Bukan aku lawan kalian. Kalianlah yang lawan aku. Tuan Santoso, karena usiamu masih muda, ku beri nasihat. Bisnis tak begini jalannya. Saatnya harus tunduk, ya harus tunduk. Suruh aku tunduk? Kau tak pantas. Sebagai pengusaha kota Rifana, demi rakyat jutaan jiwa, di kota ini, aku bicara baik-baik. Karena kau keras kepala mau main kuasa, aku tak perlu lagi menjaga perasaanmu. Grup Bulan Aruna tak menyambutmu. Satpam, antar tamu keluar. Tunggu. Ketua Santoso, di kota Rifana berani bicara. Begitu kepadaku, kau yang pertama. Kalau kau menolak jamuan baik dan mau dihukum, maka di rapat tender besok, semoga beruntung. Kita pergi. Kak Raka, Rizal Gunawan, di kota Rifana terkenal sebagai orang picik. Acara penandatanganan besok, dia pasti tak akan berhenti begitu saja. Datang masalah kita hadapi, datang kesulitan kita atasi. Kalau dia bosan jabatan kepalanya, terlalu lama, dan mau cari masalah, aku punya banyak cara untuk urus dia. Tapi, Tenang saja. Arga, tutup pintunya. Ya. Ayo, kita rapat. Raka, beberapa hari ini, keluarga Pratama, keluarga Halim, dan keluarga Saputra bertanya semakin sering. Kamu harus kasih jawaban dong. Kalau tidak, aku tak bisa menjawab ke para senior itu. Bisa tidak kamu kasih tahu kakek, gadis keluarga mana yang kamu suka? Kakek, aku tak bisa pikirkan itu sekarang. Yang penting, rapat tender besok. Tender, kepalanya cuma urusan bisnis. Dulu, kamu bikin properti Sentosa, nomor 1 di kota Rifana. 3 tahun ini, kamu buat grup Bulan Aruna. Grup Bulan Aruna pun jadi nomor 1. Bisnis sebesar apa lagi yang kamu targetin? Mau posisi orang terkaya di kota Rifana, kamu ambil. Boleh tidak? Boleh juga. Boleh apa? Jangan ngomong ngelantur. Raka, kamu kan penerus keluarga Santoso, anak satu-satunya. Kakek berharap kamu cepat meneruskan keturunan. Baiklah. Kakek, begitu rapat tender selesai, aku langsung bicara ke mereka bertiga, oke? Bocah kurang ajar. Jangan-jangan kamu masih ingat gadis keluarga Wijaya itu? Masa sih? Keluarga Wijaya terus menantang, aku sama mereka sudah tak ada ikatan emosional lagi. Aku cuma mau beresin proyek Teluk Mata Air. Soal proyek itu, ada rencana apa? Zaman sudah berubah. Industri properti sudah tak punya prospek. Hanya teknologi yang mewakili masa depan. Saya rencanakan di sana investasi 500 miliar, membangun kawasan industri teknologi tinggi, lalu undang Profesor Claudia Saputra sebagai konsultan teknis. Memang cucu keluarga Santoso kami pemuda hebat. Dulu, kau masuk ke level bawah agar kau mengenal pasar langsung. Kau tak mengecewakan. Kau sudah dewasa. Kakek bisa percayakan perusahaan padamu besok di acara penandatanganan kuumumkan. Mulai hari ini, kau ketua baru Properti Sentosa dan ketua Kamar Dagang Naga Jaya. Kesimpulannya, rencana Teluk Mata Air, kami tak hanya punya dukungan teknis kuat dan dana cukup, tapi juga bawa kota Rifana. Lebih dari 100.000 lapangan kerja, dorong naikkan rantai industri. Perkirakan 10 tahun, kontribusi ke kota Rifana, ratusan triliun PDB. Kami akan ciptakan, berbasis di kota Rifana, jangkau nasional, intinya industri teknologi tinggi. Dari properti ke teknologi, skala sangat besar. Zaman berubah di kota Rifana. Katanya properti Sentosa. Ketua Dewan diganti. Orang terkaya di kota Rifana, Aditya Santoso, hari ini akan umumkan Ketua Dewan baru. Rencana masuki industri teknologi. Sepertinya semua ini adalah ide Ketua Dewan baru. Tidak cuma itu, kami juga berencana dengan grup Bulan Aruna yang baru bangkit di kota Rifana untuk kerjasama mendalam. Apa? Bahkan kerja sama dengan grup Bulan Aruna? 2 raksasa bergabung. Tampaknya proyek Teluk Mata Air, investasi pasti untung. Saya ikut investasi. Saya juga. Grup Bulan Aruna itu perusahaan berisiko. Kalian berani investasi? Menurut saya sesuai kualifikasi mereka. Sama sekali tak pantas. Jadi mitra kerja kami Properti Sentosa. Manajer Gunawan, saya ingat acara penandatanganan ini tak mengundang Anda kan? Saya penanggung jawab proyek Teluk Mata Air. Saat proyek menghadapi risiko besar, saya tentu berwenang mengawasi. Manajer Gunawan, semua dokumen grup Bulan Aruna sudah sah dan sesuai aturan. Tangan Anda terlalu panjang jangkauannya.
Yang panjang tangan justru Anda hartati. Anda tentu mudah bicara, dan bukan ada yang tanggung akibat. Penanggung jawab proyek Teluk Mata Air adalah saya. Kerjasama dengan perusahaan berisiko. Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab ke Ketua Dewan? Tentu saya. Kau terus sebut perusahaan berisiko. Manager Rizal, kau punya bukti. Bagus. Sampai sekarang masih ngotot tak mengaku. Kalau begitu, akan kubuktikan sampai kau mati. Aku akan buktikan sampai kau mati. Aku terima laporan dengan nama asli. Menuduhmu, Raka Santoso, 3 tahun lalu, saat bekerja di Grup Wijaya, menyalahgunakan jabatan untuk mencuri rahasia inti Grup Wijaya. Lalu memanfaatkan rahasia ini untuk dirikan lalu kelola Grup Bulan Aruna. Raka Santoso, kau diduga lakukan kegiatan mata-mata. Cuma modal beberapa lembar kertas. Kau berani menuduh tegas, aku mata-mata bisnis? Tentu bukan cuma itu. Raka Santoso, sampai sekarang masih berkilah. Dulu kasihan padamu, terima kau ke Wijaya. Kini malah punya ambisi buas. Hadirin semua. Kami sudah dapatkan bukti yang kuat. Bima Wijaya, tunjukkan buktinya. Tolong perhatikan, ini Raka Santoso. Selama bekerja di Grup Wijaya, melalui komputer, dia telah menyalin rekaman inti proyek kami dari sistem pengawas. Raka, tak kusangka, kau orang seperti ini. Kupikir cuma ambisimu yang berlebihan. Tapi tak disangka, kau pakai cara ilegal. Sisa rasa bersalah dan keinginanku padamu, kau hancurkan total. Hadirin, Raka Santoso ini 3 tahun lalu sudah bermaksud jahat pada adikku dan terus mengganggu agar menghindarinya. Adikku sampai kuliah di luar negeri. Kami kasihan, memberinya pekerjaan. Tapi dia balas budi dengan kejahatan, mencuri data inti, proyek Grup Wijaya untuk dirikan Grup Bulan Aruna. Apa? Tak disangka Raka Santoso, ternyata pengkhianat tak tahu terima kasih. Berbisnis harus jujur, apalagi mencuri rahasia dagang. Kau akan tanggung pidana. Tampaknya kerjasama dengan Grup Bulan Aruna berisiko besar. Direktur Santoso, rantai bukti dari Grup Wijaya tampak sangat lengkap untuk tuduhan mereka. Apa yang ingin kau katakan? Aku, Manager Song mengabarkan bahwa ketua grup Xuan Yue, Kushuan, diduga melakukan kejahatan. Seharusnya grup Xuan Yue langsung diskors dari partisipasi proyek Chun Kuan Wan dan diselidiki. Tentu, atas nama penanggung jawab proyek Chun Kuan Wan kumumkan. Acara penandatanganan ditangguhkan. Dan tersangka Gu Xuan akan diserahkan ke pihak berwajib. Kita tak boleh biarkan perusahaan tersangka kejahatan ekonomi ikut serta dalam proyek penopang ekonomi Jiang Cheng. Bajingan, datang saja, kabar sudah menyebar. Jelas mau menjebak Kak Xuan. Aku lawan mereka. Jangan terburu nafsu. Percaya pada Tuan Muda. Dia sudah punya rencana. bukti kuat. Manager Song, sekarang ku perlihatkan betapa konyolnya bukti ini. Pertama, log backend. Manager Lin, kau lupa periksa aturan pembuatan log backend. Grup Lin, tanda tangan terenkripsi ini hanya ada di sistem setelah aku keluar. Ingin ku tanya, bagaimana mungkin orang yang sudah resign bisa meninggalkan jejak di sistem yang ditingkatkan? Setelah dia pergi, ini membuktikan log ini palsu. Bualan, Aku hampir lupa. Kau tentu takkan periksa. Karena sistem-sistem baru ini, kode sumbernya aku yang buat. Kalian terlalu rakus sampai nilai terakhirku. Setelah aku keluar, tetap kalian hisap habis. sial, tak kusangka Raka Santoso. Ternyata sisipkan, pintu belakang di sistem baru. Ini semua, ini pegawai magang perusahaan. Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab kebodohan? Dokumen asli kami punya. Ingat jelas. Salah ambil, tak apa. Kelemahanmu masih ada padaku. Di halaman ini dikatakan, aku lewat surel pribadi, kirim info penting ke surel luar negeri, tak jelas identitasnya, soal proyek Teluk Mata Air. Dari Grup Wijaya, mari kita lihat alamat IP surel-surel ini. Menurut dokumen kalian, aku pada 7 September, 16 September, dan 3 Oktober tahun lalu kirim pesan semua ke surel ini. Tapi dari pelacakan, di waktu-waktu itu, alamat login surel-surel ini berada di grup Kusuma. Aku tanya, Manajer Gunawan, seseorang yang kerja di Grup Wijaya, bagaimana mungkin login ke surelnya di grup Kusuma? Kenapa ini? Hal kecil saja gagal. Aku juga tak tahu. Raka Santoso paham komputer.
Di data proyek Teluk Mata Air, ada banyak teknologi mutakhir negeri Aruna. Mungkin ada komplotanmu. Oh, saya tahu. Manajer Hartati, kau komplotannya kan? Kebetulan hari-hari itu, kau ada di grup Kusuma. Jangan menuduh tanpa bukti. Saya ke grup Kusuma untuk urusan bisnis biasa. Ketua Dewan tahu. Ada kecurigaan, ya harus ditindak. Proyek ini sedang berisiko. Kerjasama dengan grup Bulan Aruna harus dibatalkan. Kalau mau duduk selalu ada alasan. Tak perlu cari-cari dalih. Kau tahu siapa Ketua Santoso? Kalau beliau mau tahu, tak ada rahasia dalam proyek Kota Rifana. Hartati, sampai sekarang kau masih bela orang luar? Tahukah kau, inti rahasia proyek Teluk Mata Air tak hanya menyangkut properti Sentosa kami, ada banyak teknologi paten yang berasal dari lab Profesor Claudia Saputra. Sudah saya hubungi profesor itu, dia akan segera datang. Raka Santoso, kau tamat. Siapa berani-beraninya mencuri paten milik grup Saputra kami? Kak Claudia, lama tak jumpa. Katakan, yang mencuri informasi rahasia Teluk Mata Air itu, dia. Benar, dia. Dia tak cuma mencuri rahasia inti grup Saputra, tapi juga cari untung sendiri. Profesor, brengsek ini harus dihukum berat. Nekat sekali. Benar harus dihukum berat. Profesor Saputra, yang mencuri rahasia adalah dia. Kenapa mukul aku? Bodoh, kamu penanggung jawab utama. Proyek Teluk Mata Air masih tidak tahu siapa. Desainer utamanya, Itu bukan Anda, Profesor. kalian tuduh dia mencuri rahasia dagang Teluk Mata Air. Padahal semua konsep, data inti, model, hingga draft awal rencana bisnis, proyek Teluk Mata Air adalah hasil karya Raka Santoso. Sedangkan saya cuma melakukan verifikasi sebagian data. Apa? Proyek Teluk Mata Air ternyata dikerjakan Tuan Raka. Bahkan Profesor Saputra hanya jadi asistennya. Memangnya siapa Pak Santoso? Di usia muda, kemampuannya luar biasa. Manajer Gunawan, katakan, mana mungkin Raka mencuri karyanya sendiri? Tidak konyol, Manajer Gunawan, coba katakan, mana mungkin Raka mencuri karyanya sendiri? Tidak aneh? 3 tahun lalu, saya beri semua data ini pada Bapak Wijaya untuk bantu grup Wijaya. Semua milik keluarga Wijaya berasal dari saya. Sekarang, saatnya saya ambil kembali. Mulai sekarang, semua paten proyek Teluk Mata Air boykot permanen grup Wijaya. Grup Wijaya diboykot total. Nona Claudia, sudah pikir risikonya? Grup Saputra dan grup Bulan Aruna dituduh palsukan paten. Tangkap semua. Tunggu. Ratu Film Halim? Itu Ratu Film Halim? Dia ada di sini. Topik terpopuler hari ini pasti meledak. Bahkan jika Badan Ketertiban Umum mau menangkap orang, harus ada surat penahanan. Inspektur Kusuma, suratnya mana? Kejadiannya mendadak. Nanti kami urus suratnya. Mendadak? Kalian ini persiapannya matang sekali. Kenapa? Tidak tega pacarmu dipermalukan? Langsung panik? Inspektur Kusuma, wanita ini menghalangi petugas. Bawa saja dia juga. Bawa aku? Baiklah, dengar kata-kataku hari ini. Jika hari ini kalian berani bawa Raka Santoso, Bank Pratama kami langsung hengkang dari kota Rifana. Diam. Ini Putri Bank Pratama, Nadira Pratama. Mulutnya tak terkendali, sombong dan sewenang-wenang. Surya Wijaya, bagaimana didikan anakmu? Kau ternyata benar Direktur Pratama. Manajer Gunawan, kehilangan Bank Pratama, rantai dana 50% perusahaan di kota Rifana langsung terputus. Produk domestik bruto tahunan bisa rugi sampai 20%. Tanggung jawab ini, kamu berani tanggung? Direktur Pratama, aku juga demi mengoptimalkan iklim usaha kota Rifana. Kalau Ketua Santoso difitnah, kami tentu tak akan menyulitkannya. Mohon Direktur Pratama, jangan menyulitkan kami. Direktur Pratama, rupanya hanya wajahmu sendiri, kurang cukup pengaruh. Bagaimana kalau ditambah aku? Manajer Gunawan, kalau hari ini kau berani bawa Raka Santoso, seluruh iklan dan duta merek kalian akan kutolak semua. Hingga awal habis. Ratu Film Halim juga dukung Raka Santoso. Ketua Santoso ini, asal-usulnya apa sebenarnya? Kenapa kau tak beritahu aku? Bocah ini backgroundnya kuat sekali. Aku juga tak tahu.
Dia awalnya cuman sales receh yang mudah diatur. Siapa sangka, 4 keluarga besar, 3 diantaranya mendukungnya. Raka Santoso ternyata hebat sekali. Jangan-jangan pilihanku dulu. Benar-benar salah? Halo. Ketua Santoso akan datang. Cucunya akan ambil alih proyek Teluk Mata Air. Baik. Aku paham. Manajer Gunawan, kenapa? Tadi dari kantor pusat ada telepon. Katanya cucu Ketua Santoso akan ambil alih proyek Teluk Mata Air. Sebentar lagi Ketua Santoso akan datang sendiri. Cucu Ketua Santoso? Apakah hari ini bakal diumumkan pewaris baru grup Santoso? Benar. Dengan dukungan Ketua Santoso dan Kamar Dagang Nagajaya, meski keluarga Pratama Halim Saputra bergabung sekalipun, tak ada artinya. Inspektur Kusuma, tangkap semua yang menghalangi. Jangan bergerak, diam semua. Ada sandaran baru ya. Berani lawan 3 keluarga besar sekaligus? Percaya amat. Sandaran kalian bisa lindungi kalian? Ketua Santoso, aku akui, Anda memang punya kemampuan. Tapi, jangan kira dengan dukungan 3 keluarga besar, Anda bisa seenaknya di kota Rifana. Selalu ada yang lebih hebat, selalu ada langit lebih tinggi. Di kota Rifana kami, hanya ada satu yang kalimatnya tak terbantahkan. Aditya Santoso sang ketua, Ketua Santoso. Kini cucunya akan ambil alih proyek Teluk Mata Air. Grup Bulan Aruna kalian. Tak ada harapan lagi. Apa? Bahkan Ketua Santoso datang. Ketua Santoso adalah orang terkaya di kota Rifana 20 tahun berturut-turut. 3 tahun terakhir Ketua Santoso memang sengaja rendah hati. Reputasinya sempat disalib oleh grup Bulan Aruna yang bangkit. Kupikir, fokus bisnisnya sudah tak di kota Rifana. Diam saja hingga semua lengah, sekali bertindak langsung menggemparkan. Orang hebat yang merosot pun masih kuat. Kalau Kamar Dagang Nagajaya ikut campur, grup Bulan Aruna bakal kewalahan. Manajer Gunawan, mungkinkah coba bayangkan jika Kamar Dagang Nagajaya juga milikku? Raka Santoso, kau gila uang ya? Semua orang di kota Rifana tahu Kamar Dagang Nagajaya milik Ketua Santoso. Jadi, maksudmu, kau adalah Ketua Santoso? Tentu saja bukan. Namun, Ketua Santoso adalah kakekku. Raka Santoso, kamu memang gila. Sekarang berani menipu sebagai cucu Ketua Santoso. Bilang pula properti Sentosa dan grup Bulan Aruna milikmu. Kalau benar begitu, bukannya kamu orang terkaya di kota Rifana? Masih perlu kerja bertahun-tahun? Raka. Sebentar tadi aku sempat menyesal, mengira kamu orang penting. Ternyata, kamu masih tukang ngomong kosong. Musuhi keluarga Santoso, tak butuh waktu lama. Kamu pasti ngemis di jalan. Sudah, jangan buang waktu. Inspektur Kusuma, tangkap si penipu. Cucu Ketua Santoso palsu ini, bawa dia. Nanti Ketua Santoso datang. Aku usulkan promosimu. Terima kasih, Direktur Gunawan. Kenapa masih bengong? Borgol dia. Baik. Berani kalian? Johan Setiawan, kamu terima banyak suap. Bukankah untuk hari ini? Hei, dengar dulu! Raka Santoso ini udah bikin marah Ketua Santoso. Nanti Ketua Santoso datang, Raka Santoso bakal hancur. 3 keluarga ini ikut-ikutannya juga bakal lenyap. Tapi kalian masih ada masa depan cerah. Manajer Gunawan bilang, asal kalian bisa kerjasama, tangkap mereka. Dia yang jamin harta keluarga Pratama Saputra dan Halim bakal dibagi rata untuk kalian. Besoknya di kota Rifana, kalian bakal jadi 4 keluarga besar baru. Sekarang emang lagi kacau, tapi ini kesempatan langka. Tanpa risiko, mana dapat untung besar. Aku ikut. Selama ada grup Bulan Aruna dan 3 keluarga besar, proyek Teluk Mata Air nggak bakal kebagian buat kita. Tapi kalau mereka runtuh, kue pasti ada jatah kita. Aku juga ikut. Dunia bisnis kota Rifana, nggak butuh sampah kayak mereka. Aku juga. Setiawan, kamu brengsek lupa budi. Kak Raka selalu baik padamu. Begini caramu balas budi? Apa-apaan kamu? Lepasin aku! Siapa yang buat keributan di sini? Itu Ketua Santoso. Ketua Santoso datang. Ketua Santoso. Ada apa ini? Ini acara penandatanganan, bukan pasar tradisional. Ribut-ribut begini, nggak baik. Ketua Santoso, ada orang pura-pura jadi cucu Anda. Kami sedang bersiap untuk menangkapnya. Oh, ada yang berani begitu? Siapa itu? Dia itu. Dia tahu cucu Anda akan mewarisi proyek Teluk Mata Air. Tapi dia tetap tak mau lepas. Tak tahu diri. Grup Bulan Aruna memang berkembang cepat, tapi kan masih perusahaan rintisan. Mana bisa dibandingkan dengan properti Sentosa? Belum lagi, grup Bulan Aruna juga mencuri rahasia bisnis. Grup Wijaya, ini sangat merusak iklim usaha di kota Rifana. Ketua Santoso, Anda harus membela kami, pengusaha taat hukum. Kamu taat hukum? Dan kamu bilang dia pura-pura jadi cucuku?
Ah iya. Dan ketiga wanita ini, mereka sok kuasa. Mereka mengancam saya. Kalau saya bawa dia pergi, produk domestik bruto kota Rifana akan hancur. Ketua Santoso, pelaku ilegal seperti ini harus dihukum berat. Aku yang akan menghukum berat pelaku ilegal seperti kamu. Bukan Ketua Santoso. Kenapa Anda pukul saya? Memang kamu yang kupukul. Mata sombongmu buta. Raka Santoso adalah cucuku. Cucu kandung. Memang kamu yang kupukul. Mata sombongmu buta. Raka Santoso adalah cucuku. Cucu kandung. Apa? Dia cucu kandung Anda? Ini tidak mungkin, Ketua Santoso. Kan cucu Anda adalah pewaris Kamar Dagang Naga Jaya? Bukankah aku sudah bilang? Kamar Dagang Naga Jaya juga milik saya. Kau dengar jelas? Kamar Dagang Naga Jaya juga aset miliknya. Hari ini saya datang untuk umumkan hal ini. Tidak hanya itu, properti Sentosa pun saya serahkan padanya. Raka, hari ini kakek akan bereskan orang-orang bebal ini. Apa? Ketua baru properti Sentosa adalah dia. Hancur. Semua hancur. Ketua Santoso, saya tak tahu dia cucu Anda. Kalau tahu, 100 nyali pun takkan cukup untuk berani begini. Dia yang suruh saya. Kamu. Ketua Santoso, saya juga tak tahu dia cucu Anda. Dia yang paksa saya. Bukan begitu. Raka Santoso mana mungkin cucu Ketua Santoso? Raka, engkau bohong ya? Kau bohong, katakan. Apa trik kotormu? Cara apa yang kau pakai? Kau sendiri yang buta. Tak tahu hargai harta sendiri? Raka begitu baik padamu. Kau tak hanya tega khianati dia, tapi juga pasang jerat. Kau seharusnya bisa jadi wanita paling bahagia di kota Rifana. Kau sendiri yang menghancurkan segalanya. Orang sepertimu pantas menerima akibat. Bukan. Tidak mungkin. Saya tak mungkin salah pilih. Mana mungkin saya salah pilih? Raka Santoso tak mungkin. Cucu Ketua Santoso. Saat pertama kenal dia cuma sales receh. Ingat kunci ini? Ini kunci villa termewah di properti Sentosa, Villa Nirwana. Harganya 2.250 miliar rupiah. Raka memberikannya padamu. Ingin jadikan Villa Nirwana rumah pengantin baru kalian. Bahkan aku ingin beli pun tak bisa. Tapi kau malah dibuang seperti sampah di resepsi. Villa Nirwana. Bernilai 2.250 miliar rupiah. Raka tak pernah bilang padaku. Raka, kalau kau kasih tahu lebih awal, tak akan kubuang. Sekarang aku tahu. Kita kembali seperti dulu, ya? Aku setuju. Pakai Villa Nirwana sebagai rumah pengantin kita. Kalau Dion Kusuma, Kami belum mendaftar nikah, tak berarti apa-apa. cukup. Alia Wijaya, kau benar-benar memuakan. Perasaan yang dibeli uang selalu murahan. Kalau kau tulus padaku seperti aku padamu, semua ini memang pantas kau dapat. Tapi lihat sekarang, keserakahanmu butakan hatimu. Ini hukuman yang pantas kau terima. Sudah. Cukup urusannya. Buang mereka keluar. Mulai hari ini, keluarga Wijaya dicoret dari kota Rifana. Dasar kau. Tak mampu menyelesaikan urusan, malah merusak urusan. Raka Santoso. Ya, tidak, Ketua Santoso. Bukankah Anda selalu menyukai Alia? Saya setuju. Setuju dengan pernikahan kalian. Dulu saya tak bisa melihat nilai orang. Sakit hati, tolong maafkanlah. Ampuni kami sekali ini. Kesempatan buat kalian. Selama bertahun-tahun ini, berapa kali sudah kuberi? 3 tahun ini. Grup Wijaya sudah terima investasi miliaran rupiah dariku. Kalian jadi keluarga nomor 5. Tapi kalian di kota Rifana angkuh dan semena-mena mengandalkan kekuasaan menindas orang. Ya, kami salah. Kami pasti berubah. Ketua Santoso. Mulai sekarang saya, Surya Wijaya, adalah anjing Anda. Anda suruh ke timur, saya tidak ke barat. Oh iya, Alia. Alia mulai sekarang adalah wanita Anda. Ya, benar Raka. Aku berubah semuanya.
Mulai sekarang aku akan hidup tenang bersamamu. Aku tahu, kau masih suka aku, kan? Dulu kau sangat mencintaiku. Bagaimana kau tega? Biarkan keluarga kami hancur? Raka, urusan keluarga Wijaya serahkan padamu. Hati manusia mudah berubah. Menipu diri dengan kata-kata indah. Kamu bukan lagi Alia yang dulu. Buah pahit yang ditanam sendiri, harus ditelan sendiri. Atas nama Ketua Grup Bulan Aruna, Ketua Properti Sentosa, terhadap Grup Wijaya dan Grup Kusuma, lakukan boikot total di sektor itu. Mulai hari ini, usaha keluarga Wijaya dan Kusuma akan disingkirkan total dari kota Rifana dalam 3 hari. Tak boleh kembali ke sini selamanya. Bawa pergi. Jangan. Raka, harus sekejam ini kau bertindak, Raka kau akan mati mengenaskan. Bagus. Berani sekali. Baru mirip cucuku. Raka, kau sudah dewasa. Kakek, aku tak berwenang menangani Inspektur Kusuma, saya takkan campur tangan. Bertindak bijaksana. Pantas jadi anak keluarga Santoso. Sampaikan perintahku. Inspektur Kusuma menerima sogokan, menyalahgunakan kewenangan, merusak iklim usaha dengan sengaja, mulai hari ini dicopot lalu diselidiki. Teman-teman dari Komisi Penuntutan sudah menunggumu. Pergilah sendiri. Tidak. Ketua Santoso, saya tidak bersalah. Mereka yang paksa saya. Mereka yang paksa saya. Uang yang mereka beri, tak 1 sen pun saya gunakan. Saya tak berani memakainya. Apa masih bengong? Bawa turun. Tidak, tidak. Tunggu, Setiawan, mencuri rahasia dagang perusahaan kami. Aku telah melakukan kejahatan pidana. Kami, Grup Bulan Aruna, akan menindakmu sesuai hukum. 2 petugas polisi, bawa dia pergi. Direktur, kasihanilah direktur. Raka, semua masalah selesai. Saatnya kakek pergi. Tunggu dulu, siapa bilang selesai? Raka, di hadapan kakek, kau hari ini harus jelaskan pada kami. Betul, Raka. Kami bertiga mau pilih siapa? Kakak, kasihanilah aku. Semoga kita bertemu lagi. Raka, aku sudah bobol. Sistem kendali pusat seluruh gedung, pintu aula juga sudah kukunci. Kalau kau tak pilih, hari ini kau takkan bisa pergi. Banyak orang di sini. Mari mulai rapat. Saya umumkan, acara penandatanganan proyek Teluk Mata Air resmi dimulai.